Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin dengan janji Allah yang selalu ditilawakan oleh orang yang beriman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang pasti akan dijanjikan atau diberikan oleh Allah dengan terpenuhi semua kebutuhan kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dihaturkan untuk sang utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengejar apa yang Allah janjikan juga di situ dengan mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Dan sering saya ulangi, rahmat Allah sangat luas, maksud dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Lanjutkan bahasan bedah kitab kita Minhajul Muslim, dan kita masih dalam judul yang sama, beberapa ketentuan hukum yang perlu difahami dalam Islam. Dan kita sudah membahas terakhir sekali adalah hukum tentang masalah luqata atau benda yang ditemukan di jalan atau di tempat umum. Bagaimana hukumnya? Kalau ada seseorang di antara kita menemukan handphone, dompet, apa saja di tempat umum, maka lebih baik tidak menyentuhnya dan tidak mengambilnya. Walaupun hukumnya boleh mengambilnya, tapi dengan syarat harus mengiklankan berapa lama? 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, maka itu menjadi hak kita, terserah mau disedekahkan ataupun mau dipakai. Sebagian pendapat ulama mengatakan kalaupun lewat 1 tahun dan lagi dipakai, ternyata ada orang yang datang mengaku dan punya dia, boleh dikembalikan atau bahkan lebih baik dikembalikan. Sementara juga sudah kita pelajari laqit. Laqit adalah anak kecil yang ditemukan, ya, dan tidak jelas siapa orang tuanya, ya. Maka ini boleh diambil menjadi anak angkat, tapi dengan syarat juga anak itu harus jelas mengetahui hukum-hukumnya. Kalau dia bukan anak kandung, kecuali kalau seseorang misalnya di antara kita laki-laki di sini punya istri yang lagi menyusui dan anak itu masih bayi ditemukan, kemudian istri kita sempat menyusuinya, maka menjadi anak susuan, gitu kan? Dan ini jauh lebih aman, karena kalau dia besar nanti balik dan tetap tidak diketahui orang tuanya, ataupun diketahui orang tuanya, maka tetap dia menjadi mahram istri kita, gitu kan? Dan karena dia anak susuan. Tapi kalau lagi tidak menyusui, maka tentu saja ini berarti anak angkat biasa, dan kalau dia sudah balik berarti tidak boleh berkumpul sama istri kita. Kalau berduaan terhitung tetap khalwat, atau terbuka aurat tetap ini berdosa, ya. Tapi dia punya hak untuk, atau dia punya kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang yang sudah membesarkan dia. Ini sudah kita jelaskan juga macam-macam poin-poin yang berhubungan dengan masalah laqit atau anak temuan. Kita akan masuk sekarang ke materi baru, materi ke-6, semoga Allah berkahi, materi hajr namanya. Hajr ini adalah larangan mengelola harta maksudnya. Jadi kalau ada orang kaya raya tetapi dia tidak mengerti bagaimana mengelola hartanya, sehingga akhirnya ditipu sana sini, baik karena faktor umur masih kecil atau memang kurangnya akalnya, kurang sehatnya akalnya, gitu kan? Maka ini ada namanya faktor atau ada unsur hajr, ada poin hajr. Hajr ini diboikot harta itu oleh pemerintah setempat sampai dia bisa mengelolanya. Juga ada bahasan kita nanti masalah taflis. Bagaimana kalau orang bangkrut? Seperti apa keadaannya dalam Islam? Bagaimana Islam membantu seorang yang bangkrut untuk keluar dari permasalahannya? Kita mulai dari poin A, masalah hajr. Di masalah hajr ini ada beberapa poin juga yang dibahas. Yang pertama, pengertian hajr. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, hajr ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri karena masih kecil, gila, akalnya kurang sempurna, boros yang berlebihan, atau dia bangkrut. Jadi kalau orang bangkrut juga tidak boleh dia sembarangan sekarang kelola hartanya. Pemerintah harus segera pegang harta itu, lalu diselesaikan utang-utang dia. Tidak boleh lagi dibiarkan dia kelola kalau sudah jelas dia bangkrut. Maka mungkin bisa saja dia habiskan sekalian, malah lebih masalah. Seperti di Indonesia sering dibahasakan dengan pasang badan. Udah bangkrutin sekalian, dia sudah nanti masuk penjara, tanggung, gitu kan. Ini berarti dia tanggung, dia tidak mau masuk setengah, badannya di neraka mau semua, gitu.
Baik, yang berhubungan setelah pengertian hajr di sini ada hukum hajr itu sendiri. Hajr disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum. Saya ulangi, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah, maksudnya pokok kehidupan buat si anak itu nantinya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi contohnya kalau dalam ayat ini ada orang kaya raya meninggal, dia cuma punya anak satu. Kebetulan kita pamannya. Maka anak ini masih kecil, masih 2 tahun, 3 tahun, ngerti apa dia uang. Kalau dibiarkan malah jadi masalah, orang bisa tipu. Kita sebagai pamannya menjadi wali, mengelola, memegang harta itu. Itu namanya dihajar, diboikot dulu. Tapi bukan kita salah gunakan ya. Ini sebagai amanah. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang miskin, boleh kita pakai sebatas kebutuhan rumah yang dipakai oleh orang anak itu. Kalau anak itu numpang di rumah kita, ya udah boleh kita bayar listrik, boleh kita beli makanan sehari-hari karena dia juga ikut makan di situ. Tapi selain daripada ini nggak boleh. Beli baju kaos, beli celana bermerek apa nggak boleh. Ya. Jelas nggak ini? Bawa lari uang orang. Ini kan ponakan saya, nggak ada ceritanya ponakan. Ini hukum sama Allah SWT, nggak boleh. Ini juga masuk dalam kasus tadi saya bilang pemerintahan. Kapan pemerintah itu melihat bahwasanya orang ini nggak bisa kelola hartanya, maka pemerintah bisa segera memboikotnya. Bukan mengambilnya ya, tapi hanya menahan sementara dan memberikan kepada dia pelatihan-pelatihan, masukan, ya segala macam. Baru dia setelah bisa kelola dia kembalikan lagi. Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengelola hartanya yang habis untuk membayar utang, di mana Rasulullah SAW menjual harta Mu'adz dan dipergunakan untuk melunasi utangnya sehingga tidak ada harta yang tersisa bagi Mu'adz lagi. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni di jilid 4 halaman 230, Al-Hakim jilid 2 halaman 67 dan disahihkan oleh beliau. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah punya harta banyak, kemudian dia bangkrut usahanya, maka dia sibuk bayarin utangnya sana sini, akhirnya tidak bisa dikelola, tidak ada lagi biaya untuk biaya hidupnya. Maka Nabi SAW mengambil alih harta itu. Lalu Nabi SAW yang atur mana skala prioritas nih. Jadi pemerintah yang mengambil keputusan itu. Selanjutnya juga dikatakan orang-orang yang terkena hajar. Adapun orang yang terkena hajar ialah sebagai berikut. Yang pertama anak kecil, yakni anak kecil yang belum balik. Ia tidak diperbolehkan mengolah hartanya sendiri kecuali atas izin kedua orang tuanya atau orang yang diwasiatinya jika ia anak yatim. Ini tadi kayak contoh pamannya ya. Di mana hajar diberlakukan kepadanya hingga ia mencapai usia balik. Tapi jika ia terlihat boros, maka pemberlakuan hajar diteruskan hingga ia berlaku hemat. Jika ia seorang anak, maksudnya di sini kalau dia berlebihan, begitu dia balik kan sekarang 12 tahun sudah balik, 14 tahun sudah balik, 15 tahun ini masih belum paham uang, langsung dikasih uang, ini 10 miliar uangmu, habislah, ditraktir temannya beli handphone semuanya, ya. Beli ini, beli itu, dia nggak paham uang itu kan. Kalau dia sudah faham nanti mengelolanya baru dikembalikan. Jika ia seorang anak yatim yang diwasiatkan kepada seseorang untuk menyusuinya misalnya, maka hajar diperlakukan kepadanya hingga ia bersikap dewasa setelah ia mencapai usia balik. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Al-ayat. Dan ujilah anak yatim itu. Tadi saya kasih contoh, meninggal orang tuanya, dia masih bayi atau masih kecil, orang tuanya meninggal, tinggalin harta yang banyak. Kalau kita mau kembalikan hartanya, uji dulu mereka sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jadi bukan cuma sekedar balik. Kalau perlu sampai dia sudah siap berumah tangga, dia sudah selesai kuliah misalnya, baru dikatakan ini sebenarnya uang kamu dulu. Sudah dewasa, sudah siap. Apalagi kalau dia sudah dewasa, dia tidak tahu ada uangnya sama pamannya misalnya. Setelah dia dewasa, dia sudah mulai mau buat proyek ini, proyek itu, segala macam, sudah banyak programnya, dan dilihat dia bijaksana, sebenarnya ada uang kamu di sini sama saya, ini sekian dulu amanah begini-begini. Kasih aja dia. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencapai umur bisa atau kawin untuk kawin, umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dari kesimpulannya anak kecil nggak boleh, ya.
Nggak boleh keluar harta sendiri. Yang kedua, safih atau orang yang sangat bodoh yang belum bisa mengatur harta. Ya. Jadi orang Arab itu menggunakan beberapa kosakata untuk level daripada sebuah perbuatan. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu bodoh, tapi dia masih bodohnya itu di poin-poin tertentu, seperti jahal atau bahasa Arabnya jahal. Ya. Makanya Abu Jahal itu dapat julukan Abu Jahal, orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Padahal dia pedagang yang berhasil, dia sukses. Berarti dia cuma bodoh di poin tertentu, yaitu dia menolak kebenaran Islam gitu. Tapi kalau dibilang safi ini orang yang gak ngerti apa-apa udah, gak tahu apa-apa, dia urus diri sendiri gak bisa. Disilakan dengan safi. Safi maksudnya adalah orang bodoh yang belum bisa mengatur harta, yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya, menggunakannya untuk menuruti kehendak hawa nafsunya, atau cara pengelolaannya tidak baik karena sedikitnya pengetahuan tentang kemaslahatan dirinya. Orang yang demikian dikenakan hajar atas permintaan ahli warisnya. Kemudian ia dilarang melakukan tindakan terhadap hartanya, dilarang menghibahkannya atau melakukan transaksi jual beli hingga ia dewasa atau berakal sehat, dalam kurung cakap dalam bertindak atau di dalam mengelola hartanya. Jika ia masih melakukan tindakan terhadap hartanya setelah diberlakukan hajar kepadanya, maka tindakannya dihukumi tidak sah. Ya, saya ulangi, jika ia masih melakukan tindakan terhadap hartanya setelah diberlakukan hajar, jadi pemerintah sudah pegang hartanya, ternyata diam-diam dia masih punya ATM, dia main ambil-ambil uangnya, maka tindakannya dihukumi tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Udah transaksi sama orang dibatalin, pemerintah batalkan. Ini orang nggak benar, ini nggak ngerti, nggak boleh dia transaksi. Nanti dia habisin uangnya 2 miliar habis cuma beli mobil, padahal bisa jadi modal misalnya. Adapun jika tindakannya dilakukan sebelum diberlakukan hajar kepadanya, maka tindakannya itu dihukumi sah dan boleh dilaksanakan. Tadinya dia dipegangin uang, dipikir dia dewasa, begitu dia pegang uang warisan, dia kelola sembarangan sana sini, baru ketahuan setelah setahun misalnya, uangnya tersisa setengahnya. Maka pada saat pemerintah mengambil alih atau ahli warisnya melaporkan pada pemerintah, ini harus diambil alih, kalau enggak uangnya habis percuma. Maka yang sudah transaksi 1 tahun tidak ada masalah, dianggap sah saja. Tapi setelah hajar, enggak boleh lagi dianggap sah transaksi apapun. Termasuk kalau dia menghibahkan, itu juga ditahan semuanya. Yang ketiga orang gila, wa naudzubillah, yakni orang yang akalnya tidak sempurna atau tidak sehat sehingga pengetahuannya lemah. Orang yang demikian terkena pemberlakuan ketentuan hajar dan seluruh tindakannya dalam pengelolaan hartanya dihukumi tidak sah sampai akalnya sehat. Ada mungkin kena stres berat, ya. Ada orang mungkin karena punya masalah, stres berat, akhirnya dia jadi seperti orang yang gila, tidak ngerti lagi. Bahkan orang seperti ini berbahaya, bukan cuma sekedar dihajar hartanya, dihajar jiwanya pun, dirinya. Ya, dipegang oleh pemerintah, dimasukkan ke satu lembaga. Ya, misalnya dia kaya terus dia kena narkotika, apalah yang dilakukan sama dia, hal-hal yang buruk, ya. Maka ini semua harus diboikot, ya, supaya dia tidak melakukan kesalahan terhadap harta dan jiwanya. Karena ada juga orang karena dia tidak sadar dia bunuh diri misalnya, ya, karena stresnya atau karena dia gila. Maka ini semua harus direhab, baru kemudian setelah dia sehat baru dikembalikan. Tentu kalau ada yang bertanya apa memang orang gila bisa sembuh? Bisa sembuh, kuasa Allah SWT. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan diangkat pena catatan malaikat dari 3 orang. Dari orang anak kecil sampai balik, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Ya. Jadi memang bisa sembuh, subhanallah, dengan ruqyah, dengan ya, orang-orang mendoakannya, mungkin keluarganya bersedekah atas nama dia, bisa. Kuasa Allah SWT. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi al-qalmu an thalatha anil majnuni al-maghlubi ala aqli hatta yabra wa anil naimi hatta yastayqid wa anil sabi hatta yahtalim. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang gila hingga normal akalnya atau sehat, dari orang tidur hingga terjaga bangun, dan dari anak kecil hingga balik. Karena ini semua perbuatan-perbuatan mereka dianggap tidak benar. Ya, tidak benar sama sekali, karena ini perbuatannya bisa berbahaya buat dirinya dan juga buat orang lain. Bahkan kalau orang gila, anak kecil ya yang masih belum paham apa-apa, kemudian orang tidur ini sampai membunuh pun itu tidak dihukumi apa-apa. Ya. Misal ada orang tidur dia tonjok orang sebelahnya, mati. Kalau misal, jangan direkayasa ya. Meninggal orang. Ada orang misalnya kadang-kadang tidur dia ngigo kan. Dia jalan, dia tabrak, bunuh orang, ambil pisau lah apa. Allahu a'lam. Syaitan kuasai. Maka semua itu terangkat pena darinya.
Yang keempat, orang sakit, yakni orang yang menderita penyakit di mana penderitanya pada umumnya meninggal dunia karenanya. Ahli warisnya berhak memberlakukan hajar kepadanya sehingga ia dilarang melakukan tindakan melebihi kebutuhannya dalam masalah makanan, minuman, pakaian, rumah dan obat-obatan hingga sembuh atau meninggal dunia. Jadi kalau misalnya ada orang kaya raya terus kemudian dia kena penyakit kronis, naudzubillah. Yang kronis ini dia stroke misalnya, maka orang stroke nggak bisa kelola hartanya gimana? Tidur di ranjang. Kalau dibiarkan perusahaannya jalan begitu saja nanti malah jadi masalah. Ahli warisnya boleh ngambil alih ini, tapi disepakati ini adalah amanah. Ya, sampai orang ini betul-betul dia sembuh atau kalau dia meninggal dibagikan warisan. Tapi kebutuhannya tetap dipenuhi dari situ, makanannya, minumannya segala macam, dan tidak boleh dia kelola sendiri. Kadang-kadang orang kalau sakit kronis seringkali tidak sadar ada ahli waris datang sengaja suruh tanda tangan surat buat dia, apakah bisa ditipu? Maka harusnya dihajar di sini. Maka itu istilah-istilah hajar ya. Dan ini yang melakukan hajar ini bisa pemerintah atau bisa ahli waris yang disepakati, bukan individu tapi rame-rame, atau kalau individu adalah wali anak itu kalau dia anak yatim tadi sebagaimana saya jelaskan. Jelas ini ya? Hah? Senyap betul. Jelas ya? Baik. Poin B-nya taflis. Bagaimana kalau orang bangkrut? Pengertian taflis adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar utang-utangnya. Hukum taflis sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mengalami taflis atau bangkrut maka ia dapat dikenakan hajar jika para kreditur memintanya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 1330. Jadi misalnya ada orang ajak partner bisnis 3 orang, kemudian dia bangkrut, masih ada aset-asetnya. Kalau dia sembarangan jual ini, maka mungkin tidak terbayar semuanya gitu. Nah, para investor bisa minta, ini harus diboikot nih, tahan, hajar semuanya. Diboikot semua asetnya, lalu nanti kita kelola. Kalau para investor ini itu berniat baik, misalnya asetnya masih ada 1 miliar, uang tadi yang divestasi 5 miliar, dan mereka misalnya 3 orang investor ini orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah mengatakan baik kita kelolalah 1 miliar ini, bagaimana bisa menguntungkan dalam setahun 2 tahun kembalilah modal kita, daripada ini kita bagi kurang semuanya, gitu kan. Tapi orang itu tidak punya hak lagi untuk mengelola hartanya. Boleh dilaporkan ke pihak pemerintah, ini orang bangkrut dan khawatir dihabiskan uangnya. Ini bukti-buktinya kami miliki. Begitulah. Yang kedua, seluruh harta kekayaan orang yang bangkrut dapat dijual, kecuali pakaian dan harta yang harus dimilikinya seperti makanan. Selanjutnya hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar utang-utangnya dan dibagi di antara para kreditur sesuai dengan piutang mereka. Jadi yang tidak boleh dijual cuma baju sama makanan. Yang lain boleh semua dijual untuk dibayarkan utang-utangnya. Yang ketiga, jika salah seorang kreditur menemukan barangnya pada debiturnya yang mengalami taflis atau kebangkrutan masih utuh tanpa mengalami perubahan sedikit pun, maka ia lebih berhak mengambilnya daripada kreditur lainnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man adraka mata'ahu bi'ainihi inda insanin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi." Barang siapa menemukan barang yang dalam bentuk asli pada orang yang bangkrut, yang berhutang kepadanya, maka ia lebih berhak atasnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2402 dan Imam Muslim 1559. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya bisnis mobil, ya, kemudian dia ajak 5 orang investor. 5 orang investor ikut, masing-masing 2 mobil misalnya, jadi 10 mobil. Pada saat bangkrut usaha itu, masing-masing investor sudah tahu, oh ini yang pertama punya mobil sedan ini sama sedan ini, yang kedua punya mobil pickup ini sama pickup ini misalnya. Nah, kalau misalnya bangkrut usaha tersebut dan ternyata pemilik sedan ini dia temukan masih utuh dan itu pakai modal dia beli, maka dia boleh ambil itu. Tapi dia nggak boleh ambil yang lainnya karena sudah ada penentuan, masing-masing sudah punya investor di situ ya. Ini yang dimaksudkan dengan poin ketiga. Tetapi dengan syarat, kata beliau, bahwa ia tidak pernah mengambil sedikit pun dari uang hasil penjualan satu barang. Namun jika ia pernah mengambilnya, maka ia mempunyai hak yang sama dengan para kreditur lainnya. Jadi kalau misalnya ternyata mobil yang dibeli adalah 2 dari uang dia, mobil kreditur yang lain ada juga masing-masing 2, tapi bangkrut usaha ini. Kemudian rupanya khusus dia pernah, walaupun mobil itu masih ada, ya, yang lain sudah terjual misalnya, atau yang lain tinggal 1,
Di mobil dia masih ada 2, maka dia tidak boleh mengambilnya seutuhnya atau dia didahulukan selama memang dasarnya dia pernah mengambil uang, pernah dikasih bagi hasil. Berarti nanti ini digabung semuanya mobil-mobil itu, baru kemudian dijual lalu dibagi rata sesuai dengan piutang masing-masing. Tapi kalau dia belum pernah terima apapun dari situ, maka dia punya hak untuk mengambil benda itu utuh. Yang keempat, barang siapa terbukti mengalami kesulitan keuangan berdasarkan keputusan hakim di pengadilan, dalam arti ia tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para kreditur tidak boleh menagihnya dan memintanya supaya melunasi hutang-hutangnya dengan segera. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada salah seorang kreditur dari sahabat Nabi, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Ambillah sesuatu yang kamu temukan dan tidak ada cara lain bagimu kecuali melainkan itu, atau kamu tidak boleh ambil yang lain kecuali itu saja. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1556. Ya. Jadi kalau ada orang sudah divonis oleh hakim di pengadilan, ini orang memang nggak mampu, nggak boleh dipaksakan, ya. Maka berarti di sini tidak boleh para orang-orang yang pernah investasi sama dia memaksakan diri untuk mengambil dari orang tersebut. Ditunggu keputusan hakim, kemudian dibagilah sesuai dengan piutang masing-masing, ya. Dan ini tidak boleh sama sekali kita paksakan. Kalaupun sudah dikumpulkan semua hartanya ternyata cuma itu saja yang ada, ya sudah, apa boleh buat, resiko. Maka itulah yang dibagi yang ada saja. Walaupun sudah diinvestasikan 1 miliar, ternyata cuma 100 juta, ya 100 juta yang dibagi. Resiko memang begitu kalau sudah bangkrut, ya. Termasuk juga orang kalau berhutang, ya. Kalau orang itu berhutang, hutang ini kalau kita tangguhkan malah keutamaannya besar. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang menangguhkan pembayaran utang seseorang, misalnya jatuh tempo sekarang lalu ditunda sama dia bulan depan, tahun depan lagi dikasih waktu, dia seperti bersedekah setiap hari dari jumlah utang itu. Kalau lewat dari masa waktu kesepakatannya, maka berarti dia seperti bersedekah 2 kali atau double dari uang yang dipinjamkan. Dan umumnya teman-teman sekalian, memang kalau utang piutang ini umumnya, ya, itu sudah sedekah. Jadi nggak usah berharap lagi kembali. Daripada antum sakit hati waktu dia mau utang nangis-nangis, waktu kita mau nagih kita yang nangis-nangis, lari-lari lagi, sombong lagi, nggak dibukain pintu, nggak diterima di kantornya dan segala macam hal. Itu kan banyak keluhan seperti itu. Makanya kalau utang sudahlah, sudah ini dari awal ini, kayaknya kalau dia tidak bayar ya sudahlah gitu. Yang kelima, jika harta orang yang mengalami taflis atau bangkrut telah dibagi-bagi, lalu datang seorang kreditur yang tidak pernah mengetahui pemberlakuan hajar kepadanya, debiturnya, dan ia tidak mengetahui penjualan aset debiturnya, maka ia berhak menemui para kreditur lainnya dan meminta hak yang sama dengan mereka. Jadi misalnya orang ini aja investasi 3 orang, lalu berlakukanlah hajar karena ini orang bangkrut, asetnya ditahan. Tapi yang tahu masalah hajar ini cuma 2 orang, satu investor tidak tahu. Maka 2 orang ini dapat haknya walaupun masih kurang. Maka ini sama sekali nggak pernah diinformasikan. Kalau ini terjadi, maka secara hukum syar'i ini yang tidak tahu informasi boleh menuntut dari 2 orang ini. Saya juga punya hak loh, bagi. Harus dibagi walaupun yang pertama sama yang kedua ini belum kembali modalnya. Karena sekarang bukan masalah kembali modal kalau sudah bangkrut, berapa saja yang ada dibagi. Udah bukan lagi karena harus dikembalikan sesuai dengan itu. Oh, dia kan utang sama saya 100 juta, nggak bisa lagi. Sekarang ada 10 juta kita bagi. Dan karena 3 orang, yang 3 orang semuanya. Tergantung persentase yang disepakati. Maksudnya sudah disepakati dari awal. Yang keenam, kreditur yang mengetahui pemberlakuan hajar terhadap salah seorang debiturnya yang mengalami kebangkrutan, kemudian ia melakukan transaksi jual beli dengannya, maka ia tidak mempunyai hak yang sama seperti para kreditur lainnya, dan hutangnya tetap menjadi tanggungan debiturnya tersebut sehingga ia membayarnya. Jadi kalau misalnya ada orang dia investasi ke satu orang ternyata bangkrut, lalu dia transaksi jual beli. Rumahmu ini kan utangmu 1 miliar, rumahmu ini 1,5 miliar, saya beli aja deh 1 miliar misalnya, supaya lunas utangnya gitu kan. Seperti itulah, itu dimaksud dengan poin yang ke-6.
Kreditur yang mengetahui pemberlakuan hajar, rumahnya sudah diboikot tadi, terhadap salah seorang debiturnya yang mengalami kebangkrutan, kemudian ia melakukan transaksi jual beli dengannya, dia malah beli itu, maka ia tidak mempunyai hak yang sama seperti para kreditur lainnya, dan hutangnya tetap menjadi tanggungan debiturnya tersebut hingga ia dapat membayarnya. Jadi kalau misalnya ada pembagian-pembagian, dia sudah transaksi jual beli, yang lain dapat, dia tidak dapat. Kenapa dia buat transaksi sementara orang bangkrut? Dan sudah jelas ini harus dibagi untuk semua orang gitu. Terlebih lagi biasa orang kalau transaksi begini berarti dia memang sudah lunas. Misalnya tadi rumah 1,5 miliar, dia tahu 1 miliar dengan tujuan uangnya dia kembali, jadi dia rumah, maka sudah kembali. Makanya dia tidak punya hak lagi seperti investor atau kreditur yang lainnya. Contoh surat pemberlakuan ketentuan hajar kepada debitur yang bangkrut. Setelah basmalah dan hamdalah, bismillah dan alhamdulillah, selanjutnya dikatakan berdasarkan kesaksian Hakim A bahwa ia memberlakukan hajar kepada fulan B dengan hajar yang benar yang sesuai dengan ketentuan hukum syar'i. Hakim A melarang fulan B melakukan tindakan apapun terhadap harta yang dihasilkannya sejak saat ini dan harta yang dihasilkan sesudahnya dengan pelarangan yang sempurna. Karena fulan B terbukti memiliki hutang kepada beberapa kreditur yang hutangnya itu melebihi jumlah harta kekayaannya. Harta fulan B berjumlah sekian, sebutkan jumlahnya. Bahwa harta fulan B itu telah diberikan kepada fulan C pada tanggal sekian, sebutkan tanggalnya. Dan diberikan kepada fulan D pada tanggal sekian, sebutkan tanggalnya. Jadi masing-masing kreditur menerima sesuai dengan persentase yang dia investasikan atau pinjamkan. Semua kreditur telah mengakui piutangnya pada debitur tersebut di pengadilan berdasarkan sejumlah dokumen yang diakui keabsahannya oleh undang-undang. Dan masing-masing dari mereka yang memberikan kesaksian diminta bersumpah. Ketentuan tersebut diberlakukan setelah terbukti di pengadilan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan syar'i bahwa debitur yang namanya tersebut di atas mengalami kesulitan keuangan dan ia tidak mampu melunasi hutang-hutangnya seperti telah disebutkan di atas, atau hartanya yang tersisa tidak cukup untuk melunasi semua hutangnya kecuali dibagikan di antara manusia masing-masing kreditur sesuai kadar piutangnya. Ini semua masih masuk dalam akad ya, contohnya saja. Setelah debitur tersebut terbukti mengalami kebangkrutan dan pemberlakuan hajar terhadapnya ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum syariat yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, selanjutnya pengadilan menetapkan bahwa debitur yang bersangkutan berhak atas harta yang menafkahi diri untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, yaitu istri dan anak-anaknya untuk makan, minum dan sesuatu yang harus dimilikinya dalam setiap hari hingga penjualan semua hartanya dan pembagian hasil penjualannya kepada sejumlah kreditur sesuai dengan kadar piutang mereka selesai atau sampai kadar piutang mereka selesai. Surat pemberlakuan hajar ini dibuat tanggal sekian, sebutkan tanggalnya. Jadi maksudnya di sini kalaupun dia tinggalkan harta masih ada, maka harta itu tetap harus ya, dalam Islam tidak boleh kezaliman terjadi, semua disita, semua langsung dibagikan. Ada hal-hal yang dibagi, ada hal-hal yang harus ditinggalkan khusus untuk makan dan minumnya dia. Ya, ini tergantung keputusan hakim. Hakim bilang kita tentukan dia 1 bulan. Misalnya sebulan 1 juta, 30 juta kasih ke dia. Masih ada 300 juta, udah tarik 300 juta bagi kepada para kreditur. Uang makan pokoknya dia harus dikasih. Kalau misalnya dia untuk makannya dan kalau mau dibayar kreditur itu cuma bisa dikasih dia untuk sehari atau 2 hari, dikasih sehari 2 hari. Sisanya diberikan kepada kreditur. Jadi nggak boleh kedua belah pihak terzalimi. Harus masing-masing mendapatkan hak walaupun tidak maksimal. Contoh surat penetapan hajar atas orang bodoh yang tak mampu mengatur hartanya. Hakim pengadilan bersaksi bahwa ia telah menjatuhkan hajar terhadap fulan A yang ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat dan melarangnya bertindak atas hartanya yang dihasilkan sejak saat itu dan sesudahnya dengan pelarangan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan benar. Pemberlakuan hajar tersebut diambil karena ia telah terbukti di depan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa fulan A yang telah disebutkan di atas adalah orang yang bodoh, merusak dan memubazirkan hartanya atau membuang hartanya, serta boros dalam belanja dan jual belinya. Oleh karena itu ia berhak dikenakan hajar dan dilarang bertindak atas hartanya hingga ia berlaku hemat atau wajar dan kedewasannya terlihat.
Demi kemaslahatan dirinya maka dijatuhkanlah ketentuan hajar kepadanya dan tidak mengesahkan semuanya tindakannya atas hartanya. Jadi tidak boleh dia buat apapun dengan hartanya. Kemudian hakim memutuskan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang bodoh berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syariat, melarangnya melakukan transaksi bisnis, membatalkan semua tindakannya dengan pembatalan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat, mewajibkan mengambil hartanya untuk sekedar nafkah dirinya dan orang-orang yang wajib nafkah, yaitu istri yang bernama disebutkan nama istrinya, anak-anaknya yang bernama disebutkan nama anak-anaknya masing-masing, dan untuk kepentingan yang tidak mungkin ditinggalkan menurut ketentuan syariat dalam setiap harinya sejak tanggal ini dan itu, sebutkan tanggalnya. Jadi misalnya dia harus beli obat, dia kalau tidak minum obat hari itu dia bisa meninggal, maka obat itu juga dibayarkan. Dan mewajibkan mereka istri dan anak-anaknya mendapatkan nafkah menurut ketentuan hukum syariat setelah terbukti di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat bahwa harta itu sudah cukup baginya dan bagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya, serta tidak melebihi kebutuhannya berdasarkan ketentuan hukum syariat. Pemberlakuan hajar ini ditetapkan pada tanggal sekian. Yang dimaksud di sini teman-teman sekalian tidak melebihi kebutuhannya. Makanya dalam syariat itu yang sangat bijaksana adalah kalau kita duduk bersama istri bagi laki-laki kemudian menentukan pengeluarannya. Pernah saya sebutkan itu masalah nafkah ya. Jadi misalnya duduk sampo, sabun, minyak goreng, sabun cuci segala macam, tulis rinciannya. Oh ternyata kita juga jadi tahu kebutuhan istri kita sebulan 3 juta, 5 juta. Kita pun bisa mengatur kerja sesuai dengan itu, kan gitu. Dan kalau terjadi hajar ini, misalnya seseorang itu bangkrut atau apa saja, atau dianggap tadi dia bodoh mengelola, atau dia stres, gila segala macam, naudzubillah, maka dikeluarkan sebagian dari harta yang dia tinggal untuk istri dan anaknya. Nah tolak ukurnya apa? Ya tadi itu kebutuhan dasar. Perharinya dia butuh sekian, berarti sebulan dia butuh sekian. Nah. Materi ketujuh, masalah wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat adalah perjanjian untuk mengurus sesuatu atau mendermakan harta setelah wafat. Dari definisi tersebut di atas maka wasiat dibagi menjadi dua. Yang pertama, wasiat kepada orang yang memperlakukan pelunasan hutang atau memberikan suatu hak atau mengurus kepentingan anak-anak yang masih kecil hingga dewasa. Yang kedua, wasiat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak yang diwasiati. Jadi maksudnya wasiat ini teman-teman kita tulis surat, baik itu sifatnya ada tanggungan materi kepada orang lain. Saya punya utang sama fulan, saya punya utang sama ini disebutkan namanya, alamatnya. Saya pernah mengambil barangnya si fulan, ya, dan itu mesti dikembalikan. Ya, dia tulis wasiatnya supaya kalau dia meninggal dia lepas hisab hari kiamat, ahli warisnya bisa bantu dia gitu. Kalau itu bersifat perusakan nama baik, citra, maka dia bilang pada ahli warisnya, saya pernah menggibah si fulan, saya pernah fitnah si fulan, tolong sampaikan maaf saya, apalah segala macam. Dia tentu selama hidup harus berusaha dulu ya. Kalau dia tidak bisa, barulah kemudian dia tuliskan wasiat. Ya, baru dia tuliskan wasiat. Dan wasiat ini bagian daripada syariat. Dianjurkan sekali untuk menulis wasiat dan ditentukan siapa yang diwasiati. Itu kalau sifatnya ada hak orang lain di kita. Bisa juga wasiat, masuk dalamnya adalah kalau kita mau mewasiatkan harta kita buat amal jariah untuk kita pribadi. Tapi ini maksimal sepertiga harta. Jadi misalnya orang tinggalkan 900 juta pada saat dia meninggal. Kalau ditemukan wasiatnya dia mengatakan saya wasiatkan harta saya untuk masjid, maka maksimal sepertiganya. Berarti 300 juta. Sisanya bayar utang sama bagi ahli waris. Ya. Dan perlu digarisbawahi wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kalau dalam bentuk harta, ya, nggak boleh kita bilang misalnya rumah saya yang di Tebet buat anak saya yang pertama, rumah saya yang di sana anak kedua, rumah saya yang sana tiga, ini nggak bisa. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Kata Nabi SAW, la wasiat ahli waris. Nggak ada wasiat untuk ahli waris karena mereka sudah punya persentase warisan. Beda kalau kita masih hidup, lalu kita hibah-hibahkan. Kita punya 5 anak, semuanya kita kasih. Tapi pada saat dihibahkan, nanti ada bahasan hibah ya. Hibah itu beda dengan warisan. Kalau hibah dikasih pada saat hidup dan sifatnya rata semua. Anak laki-laki, anak perempuan sama. Anak perempuan dikasih 100 juta, anak laki-laki 100 juta. Semua sama. 5 orang ya 5 orang semua. Itu namanya hibah, nggak boleh ada beda. Harus adil di antara anak-anak. Begitu juga dengan di antara istri-istri beli rumah ya harus begitu juga. Maaf ya masih bujang saya bahasakan karena ini hukum agama ya. Kalau misalnya orang poligami dia punya berapa istri, dia beli rumah ya harus semuanya diwasiatkan sama, dia dihibahkan sama. Ini 100 juta ya 100 juta semuanya gitu kan.
Kecuali kalau dasarnya memang anaknya lebih banyak. Kalau anak lebih banyak maka beda fasilitasnya, bisa dilebihkan. Karena tentu yang punya anak satu beda dengan yang punya anak 4. Jumlah kamar juga harus beda, luas tanah juga beda. Keadilan bukan harus sama semua dari sisi jumlah, ya, tapi dia bisa sama dari sisi penilaiannya gitu ya. Misalnya anak ini memang butuh 3 kamar, berarti dia harus ditambah 3 kamar. Luas kamar normal sekian misalnya, ya udah diluasin tanahnya seperti itu. Nah kalau kita wasiatkan harta kita teman-teman, kalau kita wasiatkan, kalau warisan tadi ya, kalau warisan beda, nanti kita bahas juga warisan. Kalau warisan anak laki-laki double hak anak perempuan. Kalau hibah pemberian masih hidup harus sama rata semua. Ya. Nah wasiat ini kita juga bisa lakukan kalau kita meninggal dunia atau kita sebelum meninggal mewasiatkan tapi maksimal sepertiga harta untuk menambah pahala. Kata Nabi SAW, Allah telah memudahkan untuk kalian dari sepertiga harta kalian untuk menambah amal soleh kalian. Tulis saja wasiat. Pokoknya kalau saya meninggal sepertiga harta saya buat masjid, buat rumah anak yatim, buat pesantren, gitu. Baik, hukum wasiat. Wasiat disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dhawa adlin minkum al-ayah. Hai orang beriman, apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian atau merasa dirinya sudah sakit parah mau meninggal sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Ada yang tahu, ada saksinya. Memang saya pernah kasih wasiat ini dan ini. Jumlah atau juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Ini bukan, ini tidak ada au kasur ya. Itu dihapus itu ayatnya. Min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Baik. Allah berfirman pembagian tadi dalam surah An-Nisa ayat 11, pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutangnya. Maksudnya ini surah Nisa menceritakan tentang masalah warisan ya. Warisan tidak boleh dibagi kecuali sudah dijalankan 2 hal, wasiatnya si mayit dan juga hutangnya. Kalau ada tersisa baru warisan. Nggak boleh warisan dulu ya. Bertakwa kepada Allah SWT karena si mayit lebih berhak diselesaikan haknya. Wasiat sepertiga, kalau utang tergantung kadar utangnya berapa, baru kemudian setelah itu dia baru dibagi ahli waris. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2738 dan Imam Muslim 1627, kata Nabi SAW, ma hakum mri'in muslimin lahu ma yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak sepantasnya seorang muslim menyimpan sesuatu yang hendak ia wasiatkan selama 2 malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Wasiat diwajibkan kepada orang yang mempunyai hutang, orang yang mendapatkan titipan. Ini wasiat wajib hukumnya. Kalau kita punya utang, tulis wasiat. Saya punya utang sama fulan. Walaupun itu masih hidup, tulis dulu. Saya pernah ada utang dengan beberapa orang, saya tulis wasiatnya. Alhamdulillah walaupun sudah lunas sudah kita batalkan wasiat itu. Tapi kalau kita meninggal, ahli waris kita tahu kan. Orang yang dapat dititipkan sesuatu, tulis. Orangnya kebetulan keluar negeri, titipin rumahnya, titipin mobilnya. Maka tulis, saya dititipin mobil oleh si fulan atau dititipin rumah oleh si fulan. Dan ini bukan warisan, dan kita mati, anak kita pikir ini adalah warisan, padahal punya orang. Atau orang yang mempunyai hak yang harus ditunaikannya, ya, hak apa saja yang diamanahkan, maksudnya kan misalnya dititip uang ini ya, uang zakat tolong ditunaikan. Lalu dia takut dia meninggal dan dia sakit, maka dia bilang ada si fulan titip uang zakat sama saya begini-begini. Karena dikhawatirkan bahwa ia meninggal dunia sebelum hak-hak itu ditunaikannya, sehingga harta dan hak manusia lainnya terabaikan. Akibatnya ia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Wasiat disunnahkan bagi orang yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah dan ahli warisnya juga termasuk orang yang berkecukupan. Bagi orang yang demikian disunnahkan mewasiatkan sepertiga hartanya atau kurang dari itu untuk kerabatnya yang selain ahli waris atau suatu kebaikan kayak wakaf tanah, masjid, rumah anak yatim dan seterusnya.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, satu sabda Rasulullah SAW, Yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam, thintani lam yakun laka wahidatun minhuma, ja'altu laka nasiban fi malika, hina akhadtu bikadhamika, liutahhiraka bihi wa uzakkika. Wa salatu ibadi alaika ba'da inqidha'i ajalik. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang Maha Tinggi berfirman, hai anak Adam, hai manusia, ada dua perkara di mana kamu tidak memiliki hak pada salah satu dari keduanya kecuali dengan rahmat Allah. Yang pertama, aku jadikan bagian untukmu dari hartamu, yaitu untuk berwasiat ketika aku menarik kerongkonganmu atau mewafatkanmu, agar aku dapat membersihkanmu dan mensucikanmu dengannya. Artinya Allah bilang, kau punya hak walaupun kau sudah tidak bisa lagi mengelola, untuk menambah pahalamu adalah dua. Yang pertama, wasiat sepertiga hartamu. Kan kalau kau meninggal kau sudah tidak tahu, tidak bisa hitung lagi. Maka Allah bilang, Allah bisa memberikan itu dengan cara tulis wasiat, nanti ahli waris yang jalankan. Yang kedua adalah doa hamba-hambaku ya kepadamu sesudah habis ajalmu. Hadis ini disebutkan oleh Abdul bin Humaid dalam musnadnya. Dan Ibnu Majah menyebutkan di nomor 2710 dengan sanad sahih. Juga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat, beliau bersabda, "Wathulutsu katsir, innaka antadhar warathataka agniya'a khairun min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan atau kaya lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2742, Imam Muslim 1628. Jadi artinya di sini teman-teman sekalian kita dianjurkan agar memberikan wasiat kalau kita orang kaya. Ya, dari sisi harta ya tadi sepertiga harta. Karena kalau antum orang miskin, antum cuma tinggalkan 100.000 untuk apa mau diwasiatkan? Biarkan aja udah diambil oleh ahli waris. Gitu kan. Tapi kalau orang miliaran uangnya banyak, maka dia tulis wasiat supaya sepertiga hartanya bisa dipakai untuk dia, untuk maslahat dia. Ya. Dan sisanya harus ditinggalkan untuk ahli waris dan tidak boleh lebih daripada sepertiga. Sesuai dengan hadis Sa'ad bin Waqqas. Ini Sa'ad radhiyallahu anhu waktu itu di Mekah sakit keras dan dia pikir dirinya mau meninggal dunia udah. Maka dia bilang, ya Rasulullah, engkau tahu aku punya harta banyak dan anakku cuma satu, perempuan lagi. Apakah boleh aku mewasiatkan seluruh hartaku? Udahlah, anak perempuanku gampang nanti dibiayai oleh orang lain gitu, sama paman-pamannya segala macam. Nabi bilang nggak bisa. Baik 2/3 nggak bisa, setengah nggak bisa, seperempat ya sepertiga. Kata Nabi SAW, sepertiga boleh, tapi itu pun masih banyak. Ketahuilah kau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau tinggalkan dia dalam keadaan miskin, mengemis-ngemis sama orang. Artinya boleh ada wasiat tapi maksimal sepertiga, sisanya biarkan ahli waris kelola. Poin C-nya syarat-syarat wasiat. Yang pertama, penerima wasiat dalam hal pengurusan sesuatu harus seorang muslim, berakal dan dewasa, karena orang non-muslim dikhawatirkan akan menyia-nyiakan hak-hak yang telah diwasiatkan kepadanya yang harus ditunaikannya atau mengurusi anak-anak yang masih kecil. Kalau kita minimal tahu halal haram, orang non-muslim tidak kenal itu, maka pakai jasa muslim ya. Yang kedua, pemberi wasiat yang sedang sakit disyaratkan harus berakal. Yang menulis wasiat harus orang yang berakal, bukan orang gila, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dan berkuasa penuh atas apa yang diwasiatkannya. Jadi bukan harta orang lain yang diwasiatkan. Kalau saya mati nanti harta adik saya ambil sebagian, bukan punya dia. Contoh saja itu. Yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi wasiat tidak boleh dilaksanakan atas sesuatu yang diharamkan. Misalnya, seseorang berwasiat agar meratapinya saat kematiannya, atau berwasiat supaya uangnya disumbangkan ke gereja, atau untuk perbuatan bid'ah yang dibenci, atau untuk tempat hiburan, atau untuk tempat maksiat. Intinya tidak boleh yang haram. Boleh bilang saya wasiatkan nanti kalau saya mati sepertiga bangunin diskotik ya, atau apalah tempat maksiat, tidak boleh, tidak dijalankan itu. Yang keempat, penerima wasiat disyaratkan menerimanya. Jika ia menolaknya maka wasiat dihukumi tidak sah dan setelah itu ia tidak mempunyai hak di dalamnya.
Jadi kalau misalnya ada orang bilang, saya tulis wasiat ya, tolong titip sama kamu. Kalau dia setuju, ya sudah. Kalau dia tidak setuju, maka nggak bisa. Walaupun secara hukum boleh saja seseorang tulis wasiat tanpa ada yang dia tanpa ada yang tahu dari ahli warisnya. Yang penting sekarang ada saksi 2 orang. Itu bisa saja terjadi. Wasiat ditulis nanti ditemukan pada saat dia meninggal dunia. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian lebih aman kalau kita masih hidup, kita sudah bahasakan. Dari hidup, selain tulisan kita bahasakan ke istri, ke suami, ke anak. Ini ada utang saya sama fulan ya, ini saya sudah tulis, ini ada begini, ada begini. Dan cadangan di fotokopi. Ya, dan wasiat itu dilaminating kalau perlu. Supaya tidak, kalau kena air, ya, tidak basah, tidak hilang. Jadi tanggung jawab antum hari kiamat jelas. Kemudian yang poin D-nya, beberapa ketentuan hukum tentang wasiat. Yang pertama, pemberi wasiat dibolehkan untuk menggunakan wasiat, mengubah wasiatnya. Pemberi wasiat yang menulis punya hak untuk mengubah wasiatnya selama dia masih hidup tentunya. Orang mati kan nggak bisa ubah wasiat. Berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Umar radhiyallahu anhu, seseorang dibolehkan mengubah wasiatnya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Baihaqi jilid 6 halaman 281. Yang kedua, bagi pemberi wasiat yang mempunyai ahli waris, tidak diperbolehkan berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Ini saya luruskan, ini tadi saya keliru. Saya mengatakan tadi, saat mengatakan bolehkah aku sedekahkan seluruh harta. Jadi yang benar 2/3 langsung, bukan seluruhnya. Beliau menjawab, tidak boleh. Maksudnya Nabi Muhammad SAW jawab tidak boleh. Saat bertanya lagi, apakah boleh mensedekahkan separuhnya? Kata Nabi SAW tidak boleh. Saat bertanya lagi, apakah boleh sepertiganya? Maka dia menjawab, maka Nabi SAW jawab, "Ats-tsuluts was-tsulutsu katsir. Innaka antadara warathataka agniya'a khairun min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Cukuplah sepertiga, dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya kamu disebabkan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukupan, kaya, lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia lainnya. Nomor 3, tidak boleh berwasiat untuk diberikan kepada ahli waris meski hanya sedikit, kecuali ahli waris lainnya merelakannya, seperti sepeninggal pemberi wasiat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa, fala wasiyata liwarithin illa an yasha'al waratha." Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Maksudnya ahli waris punya hak masing-masing persentasenya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali dikehendaki oleh ahli waris lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2121 dan disahihkan oleh beliau. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dan dia tinggalkan wasiatnya, dia bilang rumah saya di sana buat anak saya yang sulung misalnya, atau yang bungsu misalnya. Kemudian ditemukan wasiat tersebut. Ini wasiat asalnya sebenarnya tidak boleh, karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dia sudah dapat jatah warisan nantinya. Tapi kalau subhanallah ahli waris yang lain bilang, oh nggak apa-apa deh, adik kita kesian bungsu, udah kita ikhlaskan aja wasiat itu, boleh. Kalau mereka ridhokan, karena itu hak mereka. Tapi kalau tidak ridho harus segera dibatalkan. Ya. Makanya teman-teman juga kalau ada orang tuanya yang kaya, yang mampu, lalu mau menyampaikan dengan lisan, tulis. Nah ini mobil memang buat kamu ya, ayah belikan. Semestinya dia harus adil sama seluruh anaknya. Tapi kalau dia bilang begitu sudah jadi haknya anak itu. Ya. Kalau dia bilang ini mobil untuk kau pakai selama kau kuliah, misalnya, itu berarti cuma sebatas itu, akadnya tergantung. Makanya suami istri juga begitu. Kalau suami atau istri menghadiahkan sesuatu pada suaminya, pada pasangannya, berarti sudah hak pasangan itu. Kalau pasangan itu meninggal, dia juga punya warisan dari apa yang pernah dia berikan kepada pasangannya. Kecuali dia cuma pinjamkan saja, beda. Ya. Ini mobil kamu pakai selama kamu status istri. Jadi kalau cerai berarti sudah bukan haknya. Iya kan bisa begitu. Kalau dia bilang enggak, ini punya kamu. Kalau cerai pun berarti punya istrinya, nggak boleh diminta. Jelas nggak? Oh kalau itu cepat. Giliran harta haknya langsung. Baiklah. Poin nomor 4, jika sepertiga yang diwasiatkan itu tidak cukup untuk semua wasiat, maka dibagi secara merata kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya, seperti pembagian secara merata bagi para kreditur dalam kasus orang yang mengalami kebangkrutan. Nah, kalau dia wasiatkan untuk bayar utangnya, misalnya ternyata utang itu uang yang ditinggalkan tidak cukup, maka sudah berarti tetap dijalankan bayar utang itu, tapi sesuai dengan kadar uang yang ada.
Yang kelima, wasiat tidak dilaksanakan kecuali setelah pelunasan hutang. Berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyah. Rasulullah SAW memerintahkan pelunasan utang sebelum pelaksanaan wasiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2522. Karena melunasi utang hukumnya wajib, sedangkan menunaikan wasiat hukumnya sunnah, maka menunaikan yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Ini khilaf di antara ulama ya, yang mengatakan bahwasanya utang dulu baru wasiat, berpegang pada hadis ini gitu loh. Tapi yang mengatakan wasiat dulu baru utang itu berpegang pada surah An-Nisa tadi. Kalau orang meninggal min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain ya. Lebih ayat 11 menjelaskan masalah itu. Yang keenam, wasiat dengan sesuatu yang tidak ada di tempat atau dengan sesuatu yang belum ada hukumnya boleh. Sesuatu yang belum ada hukumnya boleh. Karena wasiat adalah perbuatan baik kepada seseorang. Jika sesuatu yang diwasiatkan itu memang ada, maka seseorang berhak untuk mendapatkannya. Dan jika tidak ada, maka hal tersebut tidak apa-apa. Misalnya seseorang mewasiatkan sesuatu yang akan dihasilkan kambing atau panen yang akan dihasilkan pohon nanti. Misalnya boleh kita bilang, ini kambing saya sekarang ada jantan sama betina. Kalau anti punya anak, maka dua anak pertamanya kambing ini miliknya kamu, ditunjuklah tetangga dia misalnya. Anak itu kan belum ada ya, jadi belum ada. Nah ini boleh diwasiatkan, belum ada. Yang jelas sudah benar sumbernya, sudah tahu sumbernya. Kalau orang cuma bilang dia miskin sekali, dia bilang nanti kalau saya kaya, nanti Allahu a'lam, kan tidak jelas. Jadi harus jelas dulu ya. Kalau misalnya ada orang sudah jelas-jelas punya usaha, dia bilang kalau usaha ini jalan, saya akan berikan kamu ya 10%. Misal contoh. Maka itu jelas ada sumbernya, bisa. Jadi kalau cuma mengkhayal saja nggak bisa. Ada orang begitu biasa jual angan-angan. Sampai istrinya kesian sudah 30 tahun sama dia miskin terus. Ya. Nanti kalau saya dapat warisan, nanti kalau saya bekerja, nanti semua ini. Harus yang dia ngomong itu yang pasti. Jangan mengkhayal saja. Saya udah usahakan ini kemungkinan hasilnya begini. Ini jelas. Oke, bisa kita bicara. Kalau enggak boleh. Nanti akhirnya kita masuk dalam bab menipu orang. Ya. Membangun angan-angan kosong itu waswas syaitan. Enggak boleh sama sekali. Yang keenam, wasiat dengan sesuatu yang tidak ada di tempat atau dengan sesuatu yang belum ada hukumnya boleh, karena wasiat adalah perbuatan baik kepada seseorang. Jika sesuatu yang diwasiatkan itu memang ada, maka seseorang berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau tidak ada, maka hal tersebut tidak apa-apa. Seperti misalnya seseorang mewasiatkan sesuatu yang ada dihasilkan kambing atau panen yang akan dihasilkan pohon, tapi jelas-jelas sumbernya ada. Yang ketujuh, penerimaan suatu wasiat oleh penerima wasiat boleh dilakukan. Penerimaan suatu wasiat oleh penerima wasiat, orang yang terima wasiat tersebut, boleh dilakukan semasa hidup pemberi wasiat atau sepeninggalnya. Dan penerima wasiat diperbolehkan mengundurkan diri dari kedua kedudukannya sebagai penerima wasiat karena merasa khawatir akan menyia-nyiakannya atau mengabaikan yang diwasiatkan kepadanya, baik berupa harta, hak-hak ataupun anak yatim. Ini poin 7 insyaAllah jelas ya. Artinya kalau dia dikasih wasiat, dia boleh terima, boleh juga dia tolak atau mengundurkan diri, dia serahkan kepada orang lain. Di sini tentu ada keadaan teman-teman sekalian. Kalau seandainya tidak ada orang lain yang mau menerima wasiat itu, dan dari awal dia sudah iyakan semasa hidupnya orang ini, maka dia wajib menerima itu. Atau memang pada saat diwasiatkan oleh si mayit, kalau dia meninggal harusnya diwasiatkan kepada si fulan, dan dia pada saat tahu, oh saya nggak mau nih, dia alihkan kepada ahli waris yang lain. Kalau tidak ada yang mau, ya sudah, dia terima sebagai bentuk amanah yang Allah SWT inginkan pahala buat dia dari situ. Yang kedelapan, orang yang diwasiati, yang terima wasiat sesuatu yang telah ditentukan, tidak boleh mengalihkannya kepada sesuatu yang lain tanpa seizin pemberi wasiat. Karena menurut ketentuan syariat, seseorang tidak diperbolehkan mengurusi hak manusia lain tanpa seizin mereka. Jadi kalau misalnya tadi dibilang, ini kambing saya jantan sama betina, kalau punya anak maka punya kamu, gitu kan? Maka penerima wasiat bilang, udah kalau gitu saya nggak usah kambing deh, itu aja pohon mangga kalau berbuah. Kecuali pemberi wasiat mau hasil panen mangga yang diambil misalnya. Kalau dia cuma tuntut ini saja,
Kadang-kadang memang orang tidak berterima kasih, sudah dikasih malah milih, ya, masih nawar. Yang kesembilan, jika setelah wasiat dilaksanakan ternyata pemberi wasiat tersebut memiliki utang, maka penerima wasiat tidak wajib menanggung utang tersebut karena sebelumnya ia tidak mengetahuinya dan ia tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Khusus poin nomor 9 ini ada khilaf di antara ulama ya. Bagaimana kalau seandainya wasiat sudah dijalankan duluan? Ini wasiat nih, ya. Kamu punya sepertiga harta. Ternyata 900 juta ditinggalkan, 300 juta itu adalah 30%-nya, ya, sepertiganya. Maaf, sepertiganya bukan 30%, sepertiganya. Maka ternyata setelah dia berikan itu, setelah diberikan itu ternyata baru ketahuan si mayit punya utang 700 juta. Jadi tinggalkan sisa 600, tadinya 900 dikasih, ya, wasiat 30 sepertiganya, maka harus 100 juta lagi ditambah kan. Di sini ada khilaf yang terlalu. Ada yang mengatakan penerima wasiat wajib mengembalikan 100 juta itu karena utangnya dia wajib dibayar si mayit, baru wasiat. Dan ini yang berpegang pada ini yang mengatakan pendapat bahwasanya utang dulu baru wasiat. Tapi pendapat yang lain yang mengatakan tidak, wasiat dulu baru utang. Maka orang kalau terima wasiat dan ternyata dia tidak tahu kalau si mayit punya utang, lalu kemudian setelah itu baru ada orang mengaku-ngaku punya utang, di sini dia tidak punya kewajiban membayarkan si mayit walaupun uang itu uang si mayit, kecuali dari dirinya sendiri. Memang dia mau berbuat baik, ya sudah. Tentu orang kalau sudah dapat seharusnya dia berbuat baik, ya. Yang ke-10, jika pemberi wasiat mewasiatkan satu barang dan barang tersebut mengalami kerusakan, maka wasiat dianggap batal dan wasiat tersebut tidak harus diganti dengan harta yang lain. Saya wasiatkan nanti mobil ini kalau saya mati, ya, diwakafkan ke sini, nilainya sepertiga harta. Ternyata mobil itu pas dicek rusak, nggak layak untuk dipakai. Mau diwasiatkan apa di sini? Barangnya tidak bisa dipakai, ya. Maka wasiat dianggap batal di situ. Jadi kita harus kalau wasiatkan benda-benda itu masih bisa berfungsi. Yang ke-11, jika pemberi wasiat yang memberikan wasiat mewasiatkan suatu barang kepada salah satu ahli warisnya, akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari sebagian ahli waris yang lainnya, maka wasiat tetap ditunaikan yang diambil dari bagian ahli waris yang menyetujuinya dan tidak diambil dari ahli waris yang tidak menyetujuinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, illa an yasha al-waratha, kecuali dikehendaki oleh ahli waris yang lainnya. Hadis ini riwayat Baihaqi jilid 6 halaman 263. Jadi kalau misalnya tadi orang tua mewasiatkan rumah saya yang di Tebet itu untuk anak saya yang sulung atau yang bungsu, misalnya salah satunya, ternyata waktu pas meninggal ditemukan wasiat tersebut dan ahli waris yang lain ridho, ya sudah silakan dikasihlah kepada dia walaupun dia ahli waris. Tapi kalau mereka tidak ridho, tidak ada, batal berarti wasiat itu. Tapi kalau ada sebagian terima sebagian tidak, maka tetap dijalankan wasiat tapi dipotong dari warisannya orang yang setuju. Itu yang dimasukkan di poin 11 tadi. Poin ke-12, jika pemberi wasiat berkata, yang memberikan wasiat berkata, aku mewasiatkan untuk anak-anak fulan si A tentang ini dan itu, maka penerima wasiat harus menyamakan bagian mereka, bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, karena kata anak-anak bersifat umum, yakni mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau warisan untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi ini kalau seandainya wasiatnya dia tidak mengumumkan antara laki-laki dan perempuan, sama saja, maka berarti disamakan. Misalnya dia bilang rumah yang di Tebet tadi untuk anak saya yang pertama laki-laki dan anak kedua saya yang perempuan. Misal di sini semestinya kalau warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi karena dia diwasiat dan dia menyebutkan, apalagi kalau dia bilang begini, ini buat anak-anak saya, rumah yang di Tebet buat anak-anak saya, selebihnya yang lain dibagi warisan. Maka rumah yang di Tebet di sini bukan warisan, tapi dibagi rata semua, laki-laki dan perempuan sama. Begitu juga jika pemberi wasiat berkata, aku wasiatkan untuk anak laki-laki fulan A, maka wasiat tersebut khusus untuk anak laki-laki. Kalau dia sebutkan ini hanya untuk anak laki-laki, berarti khusus laki-laki, nggak bisa dialihkan ke yang lain. Dan tidak bagi anak perempuannya.
Demikian juga jika pemberi wasiat berkata, aku wasiatkan untuk anak perempuan fulan A, maka wasiat tersebut khusus untuk anak perempuan saja dan tidak boleh untuk anak laki-laki, atau tidak bagi anak laki-lakinya. Yang terakhir, yang ke-13 adalah barang siapa yang menulis wasiat tanpa disaksikan oleh saksi, maka selagi tidak diketahui boleh menarik kembali wasiatnya. Karena jika ia diketahui menarik kembali wasiatnya, maka wasiatnya dianggap batal dan tidak boleh dilaksanakan. Contoh surat wasiat atau wasiat setelah basmalah, bismillah dan hamdalah, alhamdulillah, selanjutnya disebutkan inilah yang diwasiatkan fulan bin fulan dan saksi-saksinya mengetahui mengenai kondisi kesehatan akalnya dan kecerdasan pemahamannya, di mana ia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan ia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utus dan rasulnya. Sesungguhnya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, hari kiamat itu benar adanya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan sungguhnya Allah akan membangkitkan jenazah-jenazah yang sudah berada dalam kubur. Dan artinya mengingatkan diri dan mengingatkan orang-orang yang terima wasiat kalau ini bahaya. Ini adalah tanggung jawabnya hari kiamat. Ya. Orang tersebut berpesan kepada anak-anaknya, istrinya dan kerabatnya supaya bertakwa kepada Allah SWT, beribadah kepadanya, memegang teguh syariatnya. Ini semuanya besar kata ganti Allah, menegakkan agamanya serta mati dalam keadaan muslim. Orang tersebut juga berpesan semoga Allah memaafkannya dan memberikan taufik kepadanya jika kematian yang telah ditentukan Allah kepada seluruh makhluknya telah datang kepadanya. Maka seluruh hartanya harus dijaga dengan baik, di mana hartanya supaya dipergunakan untuk membiayai pengurusan, pengkafanan dan pemakaman jenazahnya. Kemudian dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya yang ada dalam tanggungannya yang diakuinya di hadapan para saksi bahwa ia mempunyai hutang kepada si fulan. Sebesar sekian sebutkan nominalnya, dan sepertiga dari hartanya dikeluarkan untuk fulan A sebagai pelunasan utang, kemudian sisa utangnya dibagikan kepada ahli warisnya yaitu fulan B, fulan C dan fulan D, karena hal itu adalah suatu kewajiban yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Pemberi wasiat juga berwasiat kepada fulan F supaya mengurus anak-anaknya yang masih kecil yaitu fulan G dan fulan H, menjaga kehormatan, menjaga harta mereka hingga mereka dewasa serta membantu pendewasaan mereka. Semuanya diwasiatkan kepada fulan F, dan pemberi wasiat tersebut telah menyerahkan apa yang diwasiatkannya kepada fulan F setelah sebelumnya menyerahkannya kepada Allah, karena ia mengetahui kualitas agama, kejujuran, keadilan dan kemampuan fulan. Dan di sini kita kalau minta tulis wasiat kah, warisan kah, apalah utang piutang harus dengan orang yang berakal, ya, dan jujur. Tidak boleh sembarangan tulis. Sebagai penerima wasiat, ya, di sini dikatakan, tadi saya ulangi, karena ia mengetahui kualitas agama, kejujuran, kesulitan dan kemampuan fulan F sebagai penerima wasiat. Pemberi wasiat memberikan kebebasan kepada fulan F untuk menyerahkan atau mewasiatkan anak-anaknya yang masih kecil kepada siapa saja yang dikehendakinya. Penerima wasiat menerima wasiat tersebut di tempat di mana wasiat disampaikan kepadanya yang disaksikan oleh sejumlah saksi dengan suatu penerimaan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Surat wasiat ini ditandatangani setelah dikaji dan dibaca pada tanggal sekian, sebutkan tanggalnya. Ini diambil dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631. Ya, Allahu a'lam. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.